Bapa, hari ini kami datang menghampiri Engkau. Sekalipun kami belum tahu apa yang harus kami lakukan untuk masuk dalam kemah perhentian. Tapi Engkau Raja di atas segala raja, akan menjaga kami lebih dari semuanya. Perlengkapi kami dengan bahasa kasih-Mu, sehingga Roh-Mu turun di tengah-tengah kami, membuka jalan dan mementeraikannya. Kami siap untuk membaca firman-Mu. Buka hatimu, buka hatiku, kata Fides kenapa? Karena Rohku ada bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap berdiri. Amsal pasal 8 ayat 7 sampai dengan 29. Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan mutah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya. Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam perjalanan mereka jatuh terlentang, sehingga luka tertangkap dan tertawan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemo, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian
perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon, untuk melakukan perbuatannya ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencakul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman, dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datang dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaannya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini temanya adalah kemah perhentian. Saudara, mengapa kita berbicara kemah perhentian? Karena suatu saat kita akan ada di sana. Dan itu pun tidak bisa dipikir dengan logika kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan manusia ini hanya sementara. Bunga yang mekar, kemudian harum baunya, dan kemudian layu dan mati. Ranting yang tadinya hijau, lama-lama menjadi kering, dan akhirnya mati. Sama seperti pohon-pohonan. Begitu dia tumbuh segar sekali, dan begitu waktunya akan mati. Saya punya daun cemara, saudara, yang pertama ditanam, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Akhirnya saya juga sedih, apa mungkin kurang rabu. Terus saya bilang sama orang yang menanam itu, tolong kasih rabu, tetap aja pendek. Akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, semua tanaman ini
saya serahkan sama Engkau. Tapi satu perkara yang saya mau, jika Tuhan izinkan, pohon cemara ini akan bisa tumbuh dan benar-benar tumbuh. Dari sinilah saudara, pertumbuhan-pertumbuhan ini yang membuat saya kagum. Kenapa? Karena dengan situasi yang kita tidak duga, saudara, 2 hari, 3 hari kita kan sudah, kita doakan, kita sudah lupa, saudara. Genap seminggu, saya juga bingung. Kok pohon cemara ini jadi tinggi ya? Gitu. Akhirnya saya juga lupa, 1 bulan tinggi lagi. Melonjak sampai sekarang hampir ke tiang listrik. Saat tukang kebun datang dan untuk mapasi semua tanaman-tanaman yang tidak berguna, dan dia bilang ini harus dipotong karena kalau tidak dipotong ini bahaya. Oh iya, hanya saya pegang pohonnya, maafkan ya Tuhan, pohon ini boleh tidak tak potong ya. Karena akarnya sudah mendalam dan Tuhan sudah ikut campur tangan. Tuhan itu sudah waktunya, potong aja. Ya sudah Pak, potong aja. Saya asal ngomong gitu. Tapi di tengah-tengah saya kembali, jadi saya akan tinggalkan dia di luar kan, karena tanamannya di luar. Mau dipotong sudah dibersihin kiri kanannya, rumput-rumput liarnya. Saya kembali, saya masuk. Roh Tuhan berkata di dalam hati saya, loh, kok cuma gitu toh, dan gitu. Loh, terus kenapa Tuhan? Loh, kamu doakan, terus kamu buang gitu aja di sampah. Iya. Jadi saya kepikiran, apa ya? Saya jadi bingung. Kalau saya bingung sendiri, saudara, saya tahu apa kehendak Tuhan. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, hanya kehendak-Mu saja yang jadi. Saya serahkan. Kemudian ada suatu gerakan untuk kembali, saudara. Dan saya juga tidak tahu kenapa kembali. Hanya saya kembali, datangin, Pak, sudah siap dipotong ya? Iya. Ya udah, kembali keluar, masuk lagi saya. Tapi pada waktu saya masuk lagi di pintu, ada gerakan lagi, saudara. Loh, cuma kamu gitu kan? Hah? Kok cuma saya gitu kan? Apa ya maksudnya Tuhan? Itu terlintas saja dalam hati saya. Kenapa? Kok Tuhan, kok rasanya nggak boleh gitu? Ya sudah, saya kembali lagi, Pak. Ya apa ya Pak? Jadi dipotong apa enggak ya? Saya malah tanya sama Bapak itu. Bapak itu bingung. Lah Ibu maunya ya apa? Silakan, Ibu mau potong hari ini oke. Kalau enggak potong ya enggak apa-apa. Saya bilang, Pak, kalau dipotong pohonnya taruh mana? Dibuang sampah, Bu. Hah? Nah, Tuhan tadi kan bilang di doa-doa, anak kok cuma mau buang gitu. Wah, ini enggak tepat. Ya apa ya Pak? Saya tak pikir di sini. Mumpung saya di sini loh Bu. Aji mumpung ada di situ saudara. Jadi pikiran saya, oh ya mumpung ya. Nanti susah lagi panggil tukang ini. Ya sudah, Pak tak pikirin di sini. Tapi jangan lama-lama Bu ya. Oh ya Pak. Saya jalan, mondar mandir sampai ke altar kol, mondar mandir. Tidak ada jawaban apapun. Akhirnya saya bilang, Tuhan kalau sudah waktunya untuk apa gitu. Saya tidak tahu. Ya sudah, kamu tidak tahu, ya potongan dan buang aja. Gitu saya. Kenapa Tuhan izinkan saya seperti itu? Dan percaya saya penuh, tapi kita tidak tahu kehendaknya. Akhirnya saya duduk saja. Saya tahu Tuhan tidak marah, tapi saya yang kurang paham. Saya duduk, saya pikir-pikir, kenapa ya? Saya ingat. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingat pasti Tuhan punya rencana. Bukaan Tuhan yang terselubung. Buka kronologinya. Kamu dulu jatuh cinta sama aku tuh dengan apa? Cemara. Ya udah. Saya cemara kamu buang sampah gitu aja. Enggak ya. Waktu itu kenapa ya? Oh iya Natal. Oh iya baru ingat. Ya saya lari sama Bapak. Pak sudah jangan dipotong. Nanti aja kalau waktu Natal kita buat untuk hiasan Natal. Barulah saya masuk
Malaikat Tuhan bertepuk tangan, bersorak-sorai, Hosana, Hosana. Allah bersama kita. Jadi kemah perhentian itu adalah di mana saudara ini ada waktu-waktunya kita menghadap Tuhan. Seperti daun cemara itu. Ada waktunya dia harus potong, ya. Sampai situ berhenti dan tidak ada lagi kisah pohon cemara. Hidup kita juga demikian, saudara. Ketika kita masih hidup di dalam dunia, kita bergumul terus. Pagi, siang, malam. Untuk apa bergumul? Untuk masa depan kita. Untuk apa lagi? Untuk masa depan keluarga kita. Untuk apa lagi? Untuk masa depan seluruh hidup kita. Sampai pada akhir zaman. Sampai pada nyawa kita dicabut. Nyawa kita diambil oleh Tuhan. Itu intinya kan seperti itu. Tidak ada orang di dunia itu sembuh karep-karepmu, urip ya karepmu, enggak ya enggak mungkin. Kayak pohon cemara tadi. Begitu dia tidak berfungsi, kerdil terus, kita doain, diberkati Tuhan, lah kok cuma dipotong gitu toh. Gak ada fungsi. Jadi kita ini hidup tidak ada fungsinya. Buat apa? Pohon cemara aja tuh diperhatikan sama Tuhan. Saya tahu maksud saya. Dengan kisah pohon cemara itu sudah tahu maksud saya. Jadi pohon cemara itu diperhatikan sama Tuhan. Loh, kamu ini doa-doa no. Cuma kok gitu no, mbak potong buang sampah. Tuhan cemanya gitu, udah. Aku udah terima, enggak. Cuma Tuhan itu bertanya dengan diri saya, kalau kamu sudah doa-doa no, cuma potong, mbak buang gitu aja, kan tidak berguna gitu loh. Terus doa-doamu itu untuk apa gitu? Intinya gitu. Mengapa Tuhan izinkan saya mendoakan pohon cemara itu? Ternyata Tuhan punya maksud. Dari situlah saya sadar, iya ya. Demikian juga hidup manusia. Di dalam kemah perhentian ini, saudara, ada banyak hal yang harus kita ketahui, ya. Dan kita sadar bahwa kemah perhentian ini adalah khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Mengapa kok Bu Titi kok tahu? Karena saya pernah koma, saudara. Saya pernah koma dan saya dibawa di sana. Tapi dengan kisah yang menyeramkan. Ya. Waktu itu saya lagi panas 45. Ya. Setelah panas 45, orang tua saya itu bilang gini. Saya dengar. Meh, itu nama saya, Meme ya. Jangan putus asa. Walaupun kamu tidak bisa ngomong ambil mama, tapi doa dalam hati. Tapi saya pasti jawab, ya ma. Saatnya ada hamba Tuhan datang mendoakan saya. Dan dia bilang sama mama saya, ibu saya dengar, nanti malam itu dia peperangan roh. Nah mama kan tidak tahu peperangan roh apa. Oh gitu, setan ini datang ya, begitu. Bukan setan. Aduh ma, jangan sampai terulang di masa adik saya. Karena pada waktu itu adik saya lagi drop dan dia masuk di dalam alam di mana dia seperti Tuhan Yesus disalib. Lalu Alkitab itu dibanting-banting maksudnya di kepala. Nah, saya juga takutnya seperti itu. Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi saya tahu mama akan beri ketenangan lagi. Bu, jangan lupa. Itu sekitar jam 2, jam 1, jam 12 sampai jam 2. Ibu, jangan tidur, katanya. Oh, ya. Pasti saya tidak tidur sampai fajar, begitu. Ya udah Bu, saya pulang. Oh, aku doain airnya dulu, katanya. Airnya didoakan. Terus ini airnya ya, ini air pertama, katanya. Doain lagi air kedua, doain lagi air ketiga. Mengapa kok 3 kali? Saya kan tidak tahu. Ternyata tubuh, roh, jiwa udah pergi pendetanya, hamba Tuhannya. Akhirnya benar jam 11-an sekitar jam 11, demam saya, panas 45 lebih. Untung aja saya tidak ngeheng saja. Jadi saya sudah merintih-rintih, aduh mama, gelap. Saya bilang gitu. Apa yang saya rasakan tuh saya teriak.
gelap, gelap. Terus dia ciumi kening saya. Ingat nak, panggil nama Tuhan. Ingat nak, Tuhan tolong Tuhan. Dan sampai mama overdosis ya. Orang kan kayak ketakutan. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara mendoakan orang, ya, orang itu sakit atau dia lagi stres, saudara jangan takut-takuti. Paham? Contoh. Setan gitu kan? Nah, dia, wah ini kerasukan. Wow, gitu ya. Udah curit-curit itu. Mungkin udah buka-buka baju. Saudara jangan terus langsung datang, saudara keplaki kepala, darah dan saudara. Itu tidak boleh, saudara. Paham? Saudara, kalau doa harus buka jangan, katanya putri tidak boleh mukul, ya saya tak merem, ya diceceki saudara nanti. Kan gitu. Jadi, kalau kita doa itu harus punya hikmat dari Tuhan. Kemarin kita kan sudah bicara tentang hikmat ya saudara. Jadi bilang dulu sama Tuhan. Bukan seperti saya belajar. Tuhan, ini tak potong boleh enggak? Oh Tuhan, boleh dipotong. Sudah Pak potongan. Tapi Tuhan minta lain. Kok mau potong toh? Sama seperti itu. Jadi ada sesangkut pautnya dengan hidupmu itu pasti ada sesuatu di balik semua itu. Dengan semua kejadian. Nah, yang saya hadapi itu seperti sudah tidak bisa sadar diri, tapi mama terus pegang tangan, pegang kepala, dipeluk sak rapet-rapetnya, sehingga saya merasa bahwa kepala saya makin berat, karena dia takut kehilangan saya. Peluk saya, dia bilang, ingat no Tuhan Yesus, katanya, kamu tidak mungkin ninggal mama, teriak-teriak gitu. Saya ingat betul bisa, tapi saya sudah bisa mendengarkan suara mama. Karena yang saya hadapi di depan itu lebih mengerikan. Tiba-tiba aja saya sudah ada di suatu tempat di mana namanya kuburan. Tempat apa saya? Kuburan. Terus akhirnya ada satu rombongan yang berjalan lewat menah, tidak tahu pokoknya di depan saya. Suaranya begini. Ayo mati, ayo mati, ayo mati, gitu saya. Jadi kayak bareng-bareng, ayo mati. Saya tidak tahu kalau itu setan. Saya pikir itu orang yang mau dikubur. Ternyata saya yang mau dikubur. Dicobain peti, masuk. Jadi kayak ada suara buahnya, masuk. Saya seperti masuk, terbang aja tubuh saya. Tapi pasti bukan tubuh saya, itu roh saya dimasukkan. Gak cukup. Tidak cukup. Satu cukup, gak cukup. Akhirnya ganti lagi. Tadinya tuh peti, tidak cukup. Akhirnya diganti lagi yang besar. Tapi itu dari apa ya? Daun-daunan atau apa? Tapi dari daun-daunan. Kebesaran. Ganti lagi, kacang. Kesempitan. Pokoknya selalu ditaruh di peti mati itu tidak ada yang bisa cukup dengan tubuh saya. Akhirnya dia roh itu, saya kan nggak tahu, tapi orang itu ngapain gitu pikir saya. Terus udah. Ayo kita lari. Ternyata ada malaikat Tuhan yang berdiri di depan saya. Dan dia berkata apa? Nobit sinema. Hei anakku, jangan kamu takut. Aku besertamu. Terus saya nangis, Tuhan, kenapa saya kok dibawa seperti ini? Karena kamu koma. Setiap orang yang koma akan keseret ke sana. Loh, kenapa kok mesti gitu? Karena itu alam roh. Nah, sekarang kita baru tahu. Jadi kalau orang tua kita, kalau siapa, dia bilang, loh itu loh mamaku, mama sudah meninggal. Loh itu loh papa, itu papa sudah meninggal. Oh itu adikku sudah meninggal. Itu berarti dia sudah masuk alam. Bukan berarti keplaki atau disembur air. Tidak boleh, saudara. Tetap didoakan. Ya. Biar Tuhan yang atur semuanya. Hanya sudah anakku, ayo ikut aku. Ternyata dimasukkan ke dalam tubuh saya.
Pada waktu dimasukkan ke tubuh saya, air yang pertama diminumkan. Saya kesedak. Tepuk. Udah tidur lagi. Ke bawah lagi, saudara. Karena koma. Tempat yang besar dan tidak tahu batasnya mana. Saya terasa digendong, saudara. Dan dirurut apa ditimang-timang. Saya gitu nada gitu. Tapi nada itu sepertinya merasuk dalam hati itu, mati kamu gitu. Aneh kan, saya digendong tapi gitu. Nyanyi tapi suaranya itu enggak enak di hati karena memang itu setan. Setelah itu saya bingung, apa ini ya, kok bisa gendong saya sebesar ini gitu. Hanya saya merasa setengah sadar, setengah enggak. Loh, rambutnya panjang sampai di tanah. Terus saya bingung, loh, apa ini ya, keremat-keremat. Jadi saya itu ditaruh sini, jadi habis gini ditaruh sebelah sini. Jadi misalnya kalau mau gendong bayi kan ada yang taruh sini kan. Pada waktu taruh sini saya bingung, ini kok keremat-keremat ini apa gitu. Begitu tak lihat, oh ada kelelawar, ada lipan, ada ular, aneh gitu. Masa rambut kok ada kayak gitu-gitu gitu. Jadi itu binatang malam semua, saudara. Ada kaki 1000. Sudah kan? Saya kan gugup bingung. Oh pokoknya ada apa? Tiba-tiba ada kring. Tapi itu apa? Ternyata ada orang naik sepeda. Ya. Terus dia melihat, saya ditunjukin Tuhan. Saya melihat sorot matanya itu sudah serem. Ya, coba itu setan. Gitu. Dia tangannya besar. Itu besar, diambil di rambutnya, dilemparkan ke tempat orang yang naik sepeda tadi. Kalau dilemparkan yang itu kelelawar, itu kan dunia malam saja. Dia akan berkelana dan tidak akan pernah di rumah. Kalau itu dilemparkan kecoa, saudara, maka orang yang masuk kena kecoa tadi kempros, gak pernah mandi, tengar ya, dan menjijikkan, kotor, tak pernah ganti baju. Serem kan, saudara? Jadi binatang yang ada di dalam rambut itu akan dilemparkan manusia, dan itu akan terjadi setiap kali bertemu dengan manusia. Jangan, saya juga saya tidak tahu lah. Saya sudah mikirin diri saya sendiri, mikirin orang lain itu dalam pikiran saya. Udah tidak tahu lah. Baru saya bilang tidak tahu lah, saudara. Sudah tahu apa yang terjadi. Kaki saya dipegang. Tahu dipegang ceduk. Gini. Langsung ditarik, saudara. Dimunting gini, saudara. Dimunting gini. Saya teriak toh. Saya teriak, saudara. Ma pusing, ma, ada yang narik kaki meme, ma, enggak kuat, ma. Onting. Akhirnya mama bilang, doa nak, doa. Mama doa. Saya bilang, Tuhan tak serano hidupku. Begitu saya bilang Tuhan tak serano, dilepas, saudara. Orang itu saya merasa tinggi sekali. Begitu dari tinggi dilepaskan gelondong saya, saudara. Gelondong. Gitu, sakit semua badan. Saya teriak-teriak nangis, ampun, sakit semua. Itu alam roh. Belum masuk kemah perhentian, sudah masih alam roh. Sudah diminum air yang kedua, tubuh roh diminum. Saya lebih tenang. Saya buka mata, Tuhan terima kasih, Engkau masih beri saya hidup. Mbak Ani, saya itu tidak bisa nggak bunyi selalu gitu. Udah nak ya, udah dikompres, pokok mama teladan. Tapi saya tertidur lagi, saudara.
Saya digendong lagi, saudara. Tapi ini beda. Maaf ya saudara, dia punya buah dada panjang sekali. Dan saya seperti disusui. Tapi dia enggak, tapi dia menimang-nimang. Tapi suaranya itu seperti menggema dan dia minta, mati aja kamu, mati aja, ikut aku tak jadi no anak, gitu. Saya enggak mau. Saya tahu ini pasti roh yang tidak baik. Karena terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Setelah sampai kurang lama, hampirlah 10 atau setengah jam, saya juga tidak tahu. Tapi mama nangis terus. Saya tahu saya dilepas lagi. Tapi dilempar. Semakin sudah dilempar. Buak gitu semakin nangis lagi. Hanya sudah saya pasrah, saya tahu. Saya balik rumah sakit bisa tidak sadar. Di tengah-tengah tidak sadar itu, saya bilang gini, Tuhan, mungkin sudah waktunya saya berserah. Saya tahu bahwa hari ini saya juga tidak mau merepotkan mama dan papa. Kasihan. Saya pasrah. Tak serano, ini tubuhku, ini rohku, ini jiwaku. Tiba-tiba saya melihat jalan setapak, saudara. Dan jalan setapak itu hanya satu orang cukup masuk. Dan saya lihat banyak sekali malaikatnya kiri kanan. Mereka menyanyi-nyanyi gitu, sorak-sorai. Ada yang kepalanya dikasih bunga, ada yang pakai daun-daun, pokoknya semua itu serba indah. Dan saya suka bunga, harum sekali. Saya bilang gini, mungkin ini adalah kematian saya. Saya berjumpa dengan bunga-bunga yang mekar. Mungkin ini bunga-bunga. Itu bayangan saya. Begitu sampai di suatu tempat yang luas, saudara. Tidak berujung dan tidak bertepi. Ada satu tangga, saudara. Tangga itu betul-betul bersih. Dan seperti kaca. Dan saya lihat tangga itu bisa saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya saya bilang gini, aku ada di mana Tuhan? Apakah ini jalan yang menuju menghadap Engkau? Nah, bisa. Sabar. Ayo ikut aku, kata malaikat. Salah satunya. Hanya saya naik tangga 1. Tapi baju saya ini seperti kemanten sudah. Jadi masuk sampai ke bawah. Jadi saya belum nyincing gitu ya. Saya cincing gini. Tapi dia bilang jangan kamu cincing katanya. Maksudnya jangan diginikan gitu. Tidak boleh kena kaki. Tidak boleh kelihatan kakinya. Kenapa ya saya juga tidak tahu. Tapi akhirnya tahu. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Mereka langsung gendong saya. Ada satu pintu gerbang yang besar sekali. Dan itu tidak bisa terukur dengan apapun. Dan itu tebal sekali. Dan saya tidak mikir itu pasti bukan dari dunia punya. Karena bukan dari besi, asal besi. Tapi itu ada sesuatu yang membuat saya, aku pengen ke sana. Aku lelah. Ada sesuatu yang membuat saya, ketika aku merasa disakiti, aku pengen ke sana. Jadi ada suatu gerakan yang, ini loh aku mau ikut Engkau. Seperti kayak gitu. Bukan. Tapi saya dengar suara pujian, Hosana, Hosana, anak manusia, patut disembah, dipuji dan dimuliakan. Bukalah pintu kemah perhentian. Gitu saya. Buka. Wah. Begitu dibuka blok itu, saya melihat ada suatu suara yang merdu dan luar biasa. Saya senang sekali. Kenapa? Karena di sana itu saudara, semuanya itu serba indah dan segar. Yang saya lihat justru rumput-rumput itu saudara. Itu bisa nyanyi dan menari. Saya sampai bingung, ini kok bagus sekali. Terus saya lihat pohon-pohon itu, buah apel itu saudara, tidak kecil tapi besar dan merah-merah. Dia juga bisa nyanyi.
Jadi saya melihat semua serba bisa menyanyi. Hanya saya senang sekali. Saya terus melewati semua itu. Akhirnya Tuhan berkata, malaikatnya sudah sini, ini duduk sini. Saya duduk, kok ada air terjun yang sangat menyegarkan. Dan di situ semua tanaman dan air terjun seperti memuji-muji Tuhan. Minumlah satu teguk. Saya tidak mau, saya tidak haus. Saya pengen semua ini tak nikmati. Ya udah, tidak maksa saja. Kemudian di ujung sendiri sana ada pintu yang terbuat dari emas berkilauan. Dan itu membuat saya silau. Dan saya tutupi mata. Dan saya bilang sama malaikat, itu apa? Kok rasanya ada satu damai sejahtera yang membuat saya selamat? Ya, itu adalah tempat tata Allah. Tapi belum, itu masih di tempat yang lain. Tapi dia ada lagi yang di atasnya. Itu tempat apa? Itu namanya tempat tanaman, namanya buah pengetahuan dan buahnya di sini, daun kehidupan. Oh, tidak lama ada sorak-sorai dari sana. Oh, sana merdu sekali sudah. Saya kalau dengar mungkin saya sukacita dan tidak mau pergi. Oh sana, tibalah malaikat turun, mengurapi setiap orang di kemah perhentian. Dibuka pintunya. Begitu buka itu saya sukacita. Rasanya saya tidak mau kemana-mana. Saya pengen di situ. Begitu itu dia ada daun parang ditaruh di sini, ada yang panggul, ini dia kasihkan. Sukacita Allah menyertaimu. Sukacita Allah menyertaimu. Saya bingung kenapa kok daun itu dikasih orang-orang ya. Itu mereka yang meninggal. Oh, kenapa kok dikasih daun? Terus apa nama? Loh, ketika dia sakit jantung, dia harus bereskan sebelum kiamat. Loh, kenapa kok gitu? Nanti pada waktu penghakiman tiba, apa kerjamu di bumi? Aku pekerja yang ulet, aku tidak pernah melanggar apa-apa, tapi aku sakit jantung. Tidak bisa. Jadi semua harus dipatahkan. Oh, loh kenapa kok? Tuhan kan berkuasa. Kenapa kok jantung aja kok harus minum daun itu atau makan daun kehidupan itu? Karena dia masih punya memori di dunia. Oh, jadi saya tahu. Jadi kalau orang mati di atas, kita punya orang yang sudah meninggal, seperti papa saya, suami saya, dia tahu keadaan kita. Tapi dia tidak bisa menolong kita. Dengarkan baik-baik. Jadi kalau aku mimpi papa, itu bukan papa, pasti sesuatu yang tidak baik. Roh yang tidak baik mengikuti saudara. Orang yang sudah mati putus hubungan. Tapi bukan berarti sudah biar kita boleh ke kuburan, kita boleh bersihin, tapi tidak boleh. Ya apa ya Pak? Boleh. Tahu saudara? Jadi saudara harus tahu bahwa orang yang sudah meninggal dia di sana sudah senang. Sekarang tinggal kita ini yang di bawah harus berjuang. Tidak boleh ngerang tapi aku tak ikut engkau. Itu tidak boleh itu. Setan saudara di bawah nanti. Benar-benar di bawah. Wah, saya bingung. Tak lihatin orang tadi. Terus dia cerita. Benar, dia cerita. Aku ini sakit jantung, anakku 12. Gitu saja. Tapi ada satu yang jadi pendeta. Cerita saja. Dan aku ingat anakku ini keras, gini-gini. Semuanya cerita. Mereka saling curhat. Tapi mereka minum atau makan daun kehidupan itu supaya pulih keadaannya. Supaya memorinya itu dihapus. Loh bukankah Tuhan berkuasa? Tuhan bukan sulap. Dengarkan. Tuhan bukan sulap. Tuhan mau seperti proses dan praktek hidupnya harus sesuai. Di mana dia mengalami sakit jantung sekarang sembuh. Jadi itu alami hidupnya. Bukan wis kamu tak sembuh no. Enggak gitu saja. Makanya kita ikut Tuhan jangan cari mukjizat. Amin. Mari kita ikut Tuhan itu benar-benar mencintai Tuhan dengan tulus. Karena Tuhan ingin kita masuk dan mengenal pribadinya sampai pada akhir zaman. Amin. Kita sebelum saya lanjutkan kesaksiannya, kita akan baca firman Tuhan lebih dulu ya saudara.
Karena kita tahu bahwa kemah perhentian itu adalah untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan, tidak peduli agamamu apa. Ya, kita akan baca di dalam Yesaya 28 ayat 12. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi, kemah perhentian ini adalah mana orang-orang sudah waktunya. Seperti pohon tadi, cemara, sudah waktunya. Lelah, sudah waktunya ikut Tuhan. Sudah tugasnya sudah selesai. Ya. Tugas kita di dunia sudah selesai, Tuhan angkat. Ada juga yang, mengapa tiba-tiba meninggal? Kena jantung kah? Karena dilihat kronologinya, dia 2 hari lagi atau seminggu lagi dia tidak akan percaya pada Tuhan. Karena ada suatu kejadian, sebelum terjadi, diambil oleh Tuhan. Itu maksudnya. Jadi semua kejadian di muka bumi ini, orang yang sudah meninggal itu sudah ada seizin Allah. Jadi saudara tidak boleh mengeluh. Paham saudara? Nah, ada lagi satu cerita atau satu kesaksian yang membuat saya sampaikan. Suatu ketika, ini setelah itu, ini saya lanjutkan setelah saya dah terima itu, lihat semuanya, saya dikasih daun itu. Makanan ini, enak dimakan Wanda ya Tuhan. Makan, tidak apa-apa. Supaya kamu sembuh. Ya udah. Kenapa saya kok tidak minta air itu ya? Aku tahu, karena kamu belum waktunya kan, kamu tidak boleh ngambil air itu. Oh, iya, makanya saya tidak mau. Tapi daun ini untuk semua orang. Oh ya, ini saya makan. Begitu saya makan, sudah waktunya tiba. Ayo turun. Ayo turun. Gitu. Begitu turun, saya sudah dibangunin mama, dipeluk dengan mama dan papa. Akhirnya saya minum yang ketiga, tubuh roh jiwa, air yang ketiga, dan saya lega. Terima kasih Tuhan. Itu kesaksian saya. Ya. Jadi di kemah perhentian itu, saudara, ternyata ada sesuatu yang harus saudara perlu ketahui, dan itu perlu disebarkan, diberitahu, tapi jangan yang aneh-aneh. Ya, saudara, ada orang, saya tidak sebut namanya di mana. Dia itu kehilangan anaknya, dia itu 6, perempuannya 1, dan ini setia pada Tuhan. Di antara 5 ini yang laki ini, dia itu pelayan Tuhan. Satu ketika dia dengan pacarnya ketabrak, dia masih ngangkat pacarnya itu karena di tengah jalan dia tarik, terus dia di pinggir langsung jatuh dan meninggal. Terus mamanya merasa tidak terima. Dia sudah setia, katanya. Dia tidak pernah meninggalkan pelayanan. Dia setia. Mengapa mau ambil? Tuhan tahu aku cinta sama dia. Tuhan tahu anakku cuma 1 perempuan. Dia protes sudah. Akhirnya saya bilang gini, sudah selesai protesnya? Belum. Saya ini curhat sama siapa? Karena saya itu udah bingung. Suaminya gini, Ma sabar Ma, kita sudah punya uang lagi. Uangnya sudah habis untuk berobat. Jangan sampai kamu stres lagi ya Ma. Dipeluk dia. Saya pegang tangannya. Tuhan, mengalirlah kuasa rohmu. Jangan biarkan roh ini keluar masuk. Sentuh. Roy datang. Mau apa? Gitu. Nggak perlu didoa no. Gitu. Percuma. Toh aku juga kehilangan anak. Roh bisa marah. Saya bilang gini, bukankah roh itu penurut? Iya, tapi aku sudah bisa nurut lagi. Percuma, aku sudah tidak mau melayani lagi. Gitu. Apakah dengan jalan itu kamu bisa selamat? Ya enggak, saya enggak ingat, enggak bicara soal keselamatan di sini. Aku bicara mengapa anakku mati. Gitu. Baik.
Ayo kita puasa. Ya, tenangkan tubuhnya dulu ya. Ya, masuk rohnya. Tenang saja. Ya apa Bu? Terus marah-marah. Ya apa Bu? Solusinya apa gitu? Karena roh sudah diajak omong deh. Kalau ada roh kita bisa berkomunikasi, saudara. Tapi kalau tidak ada roh, komunikasi bisa apa, saudara? Harus dikembalikan rohnya, baru kita tanya rohnya kenapa. Akhirnya rohnya masuk, dia bilang, ya apa solusinya? Puasa ya. Berapa lama Bu? 3 hari. Nanti kalau belum 40 hari, ya saya siap. Gitu. Hanya puasa yang pertama, tidak ada masalah. Kedua, tidak ada masalah. Ketiga, dia dimimpikan anaknya dia itu ada di pinggir jalan dan telanjang. Dia harus terus sampai 2 jam, saudara. Saya konseling 2 jam, tidak ada hasil. Dia teriak-teriak terus. Hanya saya gini, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana saya menangani. Karena saya lihat dia memang sudah terluka parah sekali. Mungkin dia sayang sama anaknya. No bits. Tapi itu tidak boleh. Itu berhala. Itu kenapa Tuhan? Dia mengutamakan anaknya. Maksudnya, yang 5 itu tidak pernah diperhatikan. Yang 1 ini diperhatikan terus. Diminta apapun disiapkan semua. Jadi rumahnya, di kamarnya dia itu saudara, semuanya sebawah. Tapi anak yang 5 gak ada yang wah. Oh, apakah dengan kata berhala itu terus mau ambil? Enggak kayak gitu. Ya sudah, aku serah Tuhan. Ya udah, tenang aja katanya. Tuhan akan memberikan jawaban. Ya, udah puasa. Puasa yang ketiga itu sudah dibilang mimpi itu saya bilang, apakah itu benar? Itu setan. Kenapa? Nah, saya buat lingkaran saya karena tidak ada gambar. Saya tahu bola itu ya, kita paruh, kita bagi. Di sini alam sadar dan sini alam roh. Orang yang meninggal itu harus di alam roh. Tidak bisa masuk di alam sadar. Ingat, tidak bisa masuk di alam sadar. Kalau toh itu masuk, itu bukan orang yang kamu cintai. Berarti setan. Nah, bagaimana solusinya? Selesaikan, saudara. Karena dia juga mimpi seperti itu, tak? Ternyata orang yang dipertahankan sampai dia tidak terima mamanya, ini nyangkut di sini, saudara. Walaupun dia anak Tuhan, nyangkut di sini. Jadi antara alam sadar dan alam roh. Yang bisa narik di sini ini cuma Tuhan dan setan. Kenapa? Karena setan akan narik masuk ke memori mama itu dan mimpi dia jadi orang yang berkeliaran di jalan dengan telanjang. Dengarkan baik-baik ya, supaya sudah tidak salah. Ya. Kemudian bagaimana solusinya ini? Saya bilang sama Tuhan, apa yang saya lakukan? Ya sudah, masuk di dunia rohnya dia. Udah, saya bilang, tenang semua. Apapun yang terjadi tidak boleh ada gerakan. Karena saya tidak bisa konsentrasi, saudara. Nah nanti saya gini gubuk gini kan saya tidak bisa konsentrasi. Saya minta tenang, kalau tidak tatap keluar. Kalau tidak percaya juga keluar. Makanya kita bertiga, suaminya, dia sendiri dan saya. Kita masuk menyembah. Tiba-tiba malaikat Tuhan turun di depan. Bertiga. Nah, nama. Aku akan bawa kamu, lihat anakmu. Dibuka kronologinya. Ternyata anak ini mengapa diambil, saudara? Karena dia punya jantung yang sudah membiru dan tidak pernah bilang sama mamanya. Dan dan dia tidak mau. Dan posisi dia kumat jantungnya, dia lepas, tidak mungkin. Tuhan mau hari ini juga aku ambil karena sudah biru. Jadi kalau toh dia selamat, dia mati di jalan karena memang sudah biru. Nah, terus mamanya bilang, pantesan. Dan ini doa loh saudara. Pantesan kok sering sesek. Aku tidak mau. Dipukuli, aku salah, aku dosa.
kabar mama? Jadi saya itu agak bingung karena suaranya dari mama, jadi teriak dari mama. Tuhan tolong jaga saya. Ini udah berkata, untuk beda mak, tenang. Kamu mau dengar pesan anak? Iya, mulai diem. Iya, cuma diem. 2 menit segera. Orang mati tidak bisa bicara. Dengarkan, orang mati tidak bisa bicara. Nah, terus nyampe no pesan siapa? Malaikat. Ya udah, kayaknya roh ini bicara, saudara. Tapi saya tidak tahu bahasanya dia dengan malaikat. Tapi malaikatnya nyampe. Mah, yang kuat, aku ini pengen ikut sama Tuhan di kemah perhentian, tapi mama menghalang-halangi aku. Mah, sudah waktu nih loh mah, ini sudah ada waktu nih loh mah. Kalau sampai mama terus gitu, aku ndak akan dipercaya lagi sama Tuhan. Duh, kenapa? Kan gitu, saudara. Duh, kenapa? Dibuka, saudara. Ternyata kita masuk lagi kemah perhentian. Dan saya kan pernah, ini kemah perhentian. Seneng, saudara. Ndak boleh seneng-seneng, kata malaikat. Ayo ikut aku. Kemana Tuhan? Ayo sudah, waktunya ndak cukup ini. Dibuka. Ternyata di dalam kemah perhentian itu ada lorong. Di ujung sendiri ada lorong, saya menuju ke bumi. Namanya lorong maut. Apa? Lorong maut. Jadi orang yang mati terus dipikiri sini bawah di bumi ini mikiri, aku tidak terima. Anak ini tahu, suaminya tahu, papanya tahu, yang mati itu. Waduh, kasihannya aku tak turun ke bumi. Sampai dia turun lewat lorong itu sudah tidak bisa masuk ke surga. Nah, kenapa? Itu berarti memberontak Tuhan. Dengarkan. Jadi kalau orang mati, firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu karena kamu seikut Tuhan. Jangan kamu sedih hatimu. Maksud saya tidak boleh nangis, boleh, tapi tidak boleh berkelanjutan seperti orang ini. Jadi gini sudah. Kan anaknya kalau malam jam 8, jam 10, 8, 9, 10 itu datang. Jadi saya nungguin. Oh, masuk, nak, sini. Jadi Pak No minumnya. Terus ngomong sendiri, kamu capek ya, no, gitu sudah. Ayo, sini tak siapin anduknya. Nih ya pakaianmu, no, rapi semua sudah. Nih ya kesukaanmu ya, kamu pegang HP. Nih, tidak akan rusak. Ini tempat spraymu sudah, aku suka. Kamu suka warna ini tau? Tak siapin. Jadi ini mama ngoceh-ngoceh sendiri. Jadi diobat no sampai habis saudara bang. Kita tuh kayak gitu. Akhirnya Tuhan buka. Anak ini bilang kalau mama terus begitu sama mama memperhalakan aku bukan dewa, aku manusia, aku cinta Tuhan. Sia-sialah aku mengiring Tuhan kalau mama kayak gini modelnya. Mama kan tahu firman. Mengapa mama seperti itu? Nangis dia, ya. Lihat tanah kuburanku mah dibuka saya. Kuburan itu buka semua saya, meletak. Bukan karena dia tidak percaya, tapi memang posisinya tidak bagus tanah itu bergerak. Ya sudah, nanti tak bangun yang tinggi dan megah, percuma katanya. Aku tidak butuh bangunan tinggi yang megah. Aku butuh tempat yang layak dan aku akan ikut Tuhan selama-lamanya. Ya wes, ya aku mau. Hanya begitu sudah perjanjian. Jadi kan tadi katakannya kalau kita baca, kamu perjanjian apa dengan aku? Kamu perjanjian dengan alam maut atau dengan aku? Kalau kamu perjanjian dengan alam maut, ya kamu ikut di sana. Tapi kalau kamu perjanjian dengan aku, kamu selesaikan dengan aku. Intinya seperti itu di dalam ayat yang kita baca tadi, kita dengarkan. Akhirnya dia bilang, sudah aku mau perjanjian, Tuhan, baiklah, mulai hari ini putus sudah. Dan tidak boleh kamu seperti itu. Semua pakaian kasih ke orang. Semua kenangan buang semua. Loh, nanti dia nangis, dia nyaut. Bilang malaikatnya, aku tidak akan nangis, aku tambah senang. Kasih semua orang baju-bajunya mah, gitu. Hanya
Begitu amin, semua lakukan. Sudah selesai. Di kuburan Bunda dibenahi semua. Dia sudah sembuh, saudara. Nah, itu sudah. Jadi di kemah perhentian itu adalah tempat di mana saudara perlu tahu. Saudara kalau ada yang kehilangan, mungkin saudara ada kehilangan yang meninggal, jangan kamu seperti orang yang tidak mengerti kebenaran. Karena Tuhan memberikan waktu pada kita, indah pada waktunya. Amin. Suasana surga akan turun di tengah-tengah kita dan dia akan tinggal di tempat sana. Luar biasa. Ibu tahu suaminya. Saya yakin ada di sana. Sampai saya tidak pernah mimpi. Papa saya bagaimana? Saya percaya papa di sana. Saya tidak pernah mimpi. Kenapa? Karena saya tahu itu sudah milik Tuhan. Senang di sana. Kita lain berjuang. Kita lain harus, apa caranya supaya kita semakin cinta Tuhan. Supaya apa? Nanti pada hari di mana kiamat tiba atau hari di mana kita dipanggil, kita bisa bertemu dengan Dia. Intinya kan gitu. Jadi kita harus berjuang. Karena perjuangan ini bukan dengan kekuatan kita. Tapi Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Dia buka hati kita. Tuhan mengurapi kita. Amin. Jadi mari kita imani bahwa apapun yang kita punya saat ini, mungkin mama, papa, atau istri, suami, percayalah anak, dia ada di sana selama-lamanya. Amin. Kita imani bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ada kata-kata yang indah, diberkatilah kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kekuatan Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Ketika kita melewati semua badai dan kita berjuang, Tuhan tahu. Demikian juga yang meninggal di sana juga tahu, tapi dia tidak bisa apa-apa. Ya. Dia tidak bisa mendoakan, tidak bisa berbuat apa, cuma dia memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena di sana tidak ada malam. Ya. Semuanya siang. Nanti kalau sudah kiamat tiba, barulah orang yang meninggal itu dipanggil lebih dulu. Kenapa? Karena mereka yang layak. Kenapa? Karena mereka sudah dikuduskan dengan daun kehidupan satu. Kedua juga dia sudah memuji-muji Tuhan. Ini yang diangkat lebih dulu. Ada loh firman-Nya. Orang yang meninggal dipanggil dulu namanya. Barulah kita yang masih tinggal di dunia ini. Amin. Mari kita tetap setia. Apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa rancangan Tuhan itu ada. Dan kebijaksanaan Tuhan itu menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan saudara perlu ketahui ya saudara, kata-kata yang tadi menanam, ya, kalau kita bilang yang awal tadi, orang sini sana pening karena anggur dan pusing karena arak, itu adalah kehidupan di dunia ini. Makin pusing dan pening seperti kita minum arak, mabuk dengan kondisi alam semesta dan kondisi ekonomi dan keadaan dunia. Dan Tuhan juga katakan di sini saudara, yang lebih penting saya akan terangkan sedikit saudara, supaya saudara juga mengerti sedikit ya, supaya saudara paham mengapa kok ada. Sebentar saya. Tadi ada, tapi ini mana sih? Sebentar. Yang menggirik-girik tadi saudara. Nah ini. Pasang telingamu dan dengarkanlah suaraku. Perhatikan dan dengarkan. Dengarkan ya saudara perkataanku. Setiap hari orang membajak, ya, setiap hari orang membajak, mencangkul dan menyisir tanah untuk menabur. Bukankah setelah meratakan tanah, ia menyerahkan bijinya, namanya jintan hitam, dan menebarkan jintan putih. Jadi maksudnya adalah ketika kita di dalam dunia ini, kita berjuang dengan program hidup kita untuk ke masa depan. Tapi tidak hanya berkata berjuang toh, tapi kita juga harus menabur jerih payah kita ini, berusaha bagaimana caranya. Intinya seperti itu. Kemudian di sini katakan menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirannya. Itu menandakan bahwa
Dengan perjalanan seiring waktu kamu hidup ini, gejolak makin banyak terjadi, harus tahu bahwa hidup manusia, pelanggaran manusia itu pasti ada tepinya, ada batasnya. Kalau kita berhenti, tidak berbuat dosa, bisa berhenti. Intinya kayak gitu. Jadi jangan terus dibiarkan, cuma ngasih bibit, tidak bisa. Harus tahu, ini harus batasnya sampai di sini, sampai di sini. Oh, aku udah melanggar, jangan sampai melanggar lagi. Intinya kayak gitu. Kemudian di sini katakan mengenai adat kebiasaan, ya telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Kita punya adat, istiadat, tidak apa-apa, dilewati aja. Tapi tidak boleh berdebat dalam hal ini. Kemudian sebab jintan hitam tidak diirik dengan eratan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Jadi ada wadah-wadahnya sendiri, saudara. Kalau kita contoh aja, kita minum, kita pakai gelas, tidak pakai baskom. Baskom untuk sayur. Jadi ada wadah sendiri dalam hidup manusia itu, kita berjuang seperti itu. Jadi mari kita bisa menempatkan diri kita di mana kita ada saat ini. Karena Tuhan berkata di sini juga, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala. Jadi kalau tidak dipukul-pukul, tidak akan bisa. Jintan putih dengan tongkat, ada cara, ada ciri-ciri sendiri, sehingga kita bisa pahami, oh Tuhan itu mengenal saya, karena saya seperti ini. Jadi kalau kita setia, jangan dirubah-rubah, jangan berubah-ubah. Harus ada tanda bahwa ini pasti anakku. Ya. Kalau contoh aja seperti, kalau saya dulu ngelesi kue, saya pakai nama Decorating Wilton. Jadi di tempat Jombang itu yang ada cuma saya. Jadi dia bisa tahu kalau itu Decorating Wilton kepunyaan jamu ibu. Jadi ada ciri sendiri supaya orang mengenal. Demikian juga hidup kita. Kita setia sampai mati pun kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada ciri sendiri, Tuhan tidak ngerti kita dan kita tidak ngerti Tuhan, ya tidak ada artinya. Jadi sia-sialah kamu. Walaupun Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu kamu datang ke dalam gereja, karena kamu tidak kenal Allah. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita harus menempatkan diri kita, posisi kita dengan keadaan kondisi keuangan, ya sudah, kita dengan perjalanan kita harus berjalan apa yang Tuhan mau. Di posisi dengan sakit penyakit kita juga membuka hati apa yang Tuhan mau. Jadi kita bertanya, dan pertanyaan itu tidak perlu tergopoh-gopoh, harus dijawab sekarang. Karena dengan kondisi berjalan seperti itu, saya juga seperti saya alami itu. Kenapa saya alami koma? Kenapa saya ketemu setan? Kenapa harus masuk kayak gini gitu? Begitu saya sudah masuk di konseling, saya baru tahu. Kalau enggak, saya kan bohong, saudara. Ngawur, saya tidak berani, saya tidak pintar ngomong. Karena saya ngalami, saya cerita. Demikian juga hidupmu. Kalau kamu anak Tuhan, kamu bisa cerita. Kamu punya kisah sendiri dengan Tuhan. Apa kisahmu? Aku malu, tidak bisa malu. Itu sudah terlontar aja, sudah kelihatan gitu, saudara. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak perlu malu di hadapan Tuhan. Karena dia membuka hati untuk kita. Jadi kalau kita bilang, aku tidak pintar ngomong, ya saya juga tidak pintar ngomong. Tapi Tuhan tunjukin saya untuk keberanian. Coba kalau saya tidak mau dengar, mungkin saya tidak bisa berdiri di sini, saudara. Saya ini penakut. Saya tidak pintar ngomong. Tapi Tuhan yang menuntunnya. Supaya saya bisa tahu, oh ini Tuhan maunya begini. Mari kita lewati. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, yang ajaib dalam keputusan, agung dalam kebijaksanaannya. Itu semua adalah keputusan Tuhan. Kamu dikenalkan dengan kuasa Tuhan, itu adalah keputusannya, kebijaksanaannya. Supaya apa? Waktu, saudara, waktunya sudah tiba. Seperti pohon cemara tadi, waktunya sudah tiba, harus ditebang. Dan tidak bisa lama-lama.
Demikian juga hidup kita. Suatu saat kita ketebang, saudara. Tebang itu artinya kita dipanggil Tuhan. Waktumu itu terbatas. Dengan terbatas ini, Tuhan berkata, aku memberikan keajaiban. Keputusanku ini agung dan bijaksana. Kita tidak bisa ngoreksi orang, saudara. Diri kita sendiri ngatur, nggak bisa kok. Intinya kan gitu. Jadi mari kita sekarang memproses hidup kita sendiri-sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal dan pribadi Tuhan. Loh, kayak gitu cuek aja? Nggak boleh. Kasih nasihat. Nggak mau ya sudah, itu urusannya Tuhan. Intinya gitu. Jadi kita harus benar-benar siap gitu, saudara. Suatu-waktu tes yang naik ke atas. Mau apa? Siap Tuhan. Kan gitu. Gak mungkin tes yang siap Tuhan, aku tak melayani. Gak bisa. Oh ini lagi koma. Ya tinggalin kamu waktunya. Intinya kan gitu. Terbatas, saudara. Batasnya itu ada. Sebelum kita masuk ke ambang batas itu, harus siap. Ingat, tahun 2024, dan dianggap saya peramal saya, sampai tahun 2026, paceklik besar akan melanda dunia. Kita minta pementerian tanggal 16 Sabtu ketiga. Tolong saudara usahakan jangan kemana-mana. Amin. Kumpulan orang-orang percaya seluruh dunia akan mendapat pementerian. Tidak saya toh. Oh nunggu aja nanti yang lain. Sampai kapan saudara? Ini kesempatan kita. Amin. Catat di HP-mu. Catat di tanggalanmu. Hari Sabtu yang ketiga, saudara jangan kemana-mana. Paceklik ini tidak akan membuat saudara lolos kalau saudara tidak tahu artinya kebenaran itu. Dan lewat pementerian itu di dalam kitab Wahyu, orang-orang yang percaya aku akan menterai lebih dahulu sebelum 666 itu ada di dunia. Apakah 66 di dunia sudah ada? Sudah, tapi belum mengembang. Bisa mengembang kita tidak bisa apa-apa. Ayo ini waktu yang tepat kita masuk dalam pementerian. Tapi ngomong sama orang jangan, kalau bicara sama orang, saksi sama orang jangan bilang gini ya. Tahun 2026. Salah. 2024. Serius ya, sampai 2026. Macet besar-besaran. Gede. Kamu jadi opo kamu? Ayo melok menteri. Salah, saudara. Nanti bilang Bu Titi iku sapa? Duduk malaikat. Lapo kok wani mentre-mentre. Salah saudara ya. Bilang mau tak datang. Itu ada KKR namanya pementerian. Apa pementerian? Bu teko dhewe Bu Titik. Gak iso tak bebe gak iso. Ya wis duduk waktu nih. Ya wis lah, enggak boleh. Sudah cuek gitu, enggak kasih nasihat. Bilang pementerian itu adalah di dalam kitab Wahyu penggenapan. Jadi digenapi. Apanya sih digenapi? Yo berkatmu, yo kesehatanmu. Lah aku gak mari-mari. Nah, hati-hati saksinya. Jangan bilang seperti itu. Pementerian adalah penggenapan. Mengapa harus digenapi? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Apa aja yang digenapi? Banyak. Apa aja? Nanti kamu tahu sendiri. Kan gitu saudara. Coba kamu cerita. Aku bukan pendeta. Loh terus kenapa kamu kok ngajak aku? Karena aku sayang kamu. Karena aku pengen kamu menjadi saudara. Karena Tuhan yang menyuruh. Orang yang setia harus berkumpul bersama-sama. Beres, ya toh. Jangan kasih pertanyaan-pertanyaan aneh. Kamu tahu ya, Bu Titi ngatai mendelir. Apa? Ojo ngomong-ngomong duduk tok ngerti kabeh. Bukan dukun. Saya tidak bisa melihat apapun kalau Tuhan tidak buka kronologinya. Amin. Jadi saya sama dengan saudara. Cuma saya pernah koma. Saudara ya jangan seperti saya. Enak kalau Bu Titi pernah koma. Gak kesenangan saudara ketemu kayak gitu tuh. Gak mau. Siapa mau? Gak mau. Suruh balik gak mau saya.
Ya, ayo kita bersama-sama mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan itu sangat menyayangi kita. Amin.